Ya, halo semuanya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Sandro Kevin dengan NIM 20010504028. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPN, PPh, dan PPN, BM, dan PBB. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian PPN. Pengertian PPN atau yang disebut dengan pajak pertambahan nilai PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. PPN disebut juga value added tax atau VAT atau goods of and service tax atau yang disebut dengan GST. PPN merupakan jenis pajak yang tidak langsung karena iuran pajaknya disetorkan oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak tidak perlu menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Masuk ke dalam cara menghitung PPN. Yang pertama kita harus tahu nih tarif PPN. Setiap jenis pajak memiliki tarif pajak masing-masing. Begitupun dengan PPN. Tarif PPN sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau yang disebut dengan BKP, berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau yang disebut dengan JKP. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tarif pajak sebesar 10% dan dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu masuk cara menghitungnya. Untuk menghitung PPN kita harus menggunakan rumus, yaitu tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau yang disebut dengan DPP, atau 10% kali DPP agar lebih mudah memahami. Penggunaan tarif tersebut, mari kita lihat bersama-sama contoh kasus di bawah ini. Contohnya, Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka PPN tersebut terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 10% dikali 20 juta, yaitu adalah 2 juta. Jadi PPN 2 juta ini menjadi pajak keluaran yang dipungut oleh PT Eka dari PT Indah adalah 2 juta. Selanjutnya kita masuk ke dalam PPh. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dengan berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, dan hadiah, dan yang lainnya. Nah, di sini nih untuk merumus dan cara menghitung PPh. Yang pertama itu kita harus menghitung penghasilan bersih. Semua penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun bekerja merupakan penghasilan kotor. Oleh karena itu, untuk menghitung pajak penghasilan dibutuhkan penghasilan bersih selama 1 tahun. Penghasilan bersih ini dihitung dengan cara mengurangi penghasilan kotor atau yang disebut dengan bruto, beban tanggungan seperti kredit, asuransi, hutang, dan lain-lain. Contohnya 80 juta atau bruto dikurang 5 juta, beban tanggungan lanjutnya sama dengan 75 juta. Maka penghasilan bersih selama 1 tahun adalah 75 juta. Lanjut masuk yang kedua, itu menghitung penghasilan tidak kena pajak atau yang disebut dengan PTKP. Jika sudah mendapatkan penghasilan bersih selama 1 tahun, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung penghasilan tidak kena pajak atau yang disebut dengan PTKP. Tujuan dari menghitung PTKP adalah untuk menghasilkan kena pajak atau yang disebut dengan PKP. PTKP sudah mempunyai tarif yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PTKP yang perlu diketahui sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya 4.500.000 ditambahkan untuk wajib pajak yang telah menikah. 54 juta ini untuk istri yang menghasilkan digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dalam garis keturunan, lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Masuk yang ketiga itu menghitung penghasilan kena pajak atau yang disebut dengan PKP. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan PTKP, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak atau yang disebut dengan PKP. Untuk mengetahui besaran PKP, maka dilakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan KTP. Maaf, PTKP. Contohnya 75 juta dikurang 54 juta yang atau belum berkeluarga sama dengan 19 juta. Maka PKP yang diperoleh ialah 19 juta. Langsung masuk ke dalam yang ke nomor 4, menghitung pajak penghasilan atau yang disebut dengan PPh. Jika sudah mendapatkan PKP, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan, perlu mengetahui besaran atau persen.
yang sudah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut perhitungan besar pajak penghasilan yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta atau dikenakan tarif 5%. Penghasilan kena pajak ini lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta. Dikenakan tarif 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta. Penghasilan kena pajak lebih dari 500 juta, dikenakan tarif 30%. Contohnya, 19 juta dikali 5%, atau di bawah 50 juta sama dengan 950.000. Maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan selama 1 tahun adalah 950.000. Nah, kita masuk ke dalam PPNBM, yakni pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi, tanah, atau bangunan. Rumus dan cara menghitung PBB itu adalah cara yang dibutuhkan nilai jual objek atau NJOP. NJOP bisa dikatakan sebagai acuan atau referensi untuk mengetahui harga pasar atau harga rata-rata ketika ingin menjual atau membeli bumi atau bangunan. Sebenarnya ada banyak sekali aspek yang mempengaruhi NJOP bumi, seperti letak geografis, keadaan lingkungan, manfaat, dan lain-lain. Sedangkan NJOP sendiri ini pada bangunannya ditentukan oleh dipengaruhi dengan bahan-bahan yang dipakai pada bangunan, letak, kondisi dan lingkungan, dan lain-lainnya. Hal perlu yang diperhatikan ketika menghitung besar pajak bumi dan bangunan yang wajib dibayar, yaitu nilai objek pajak NJOP. Nilai jual objek tidak kena pajak atau yang disebut dengan NJOTKP dan nilai-nilai jual kena pajak atau yang disebut dengan NJKP. Untuk menghitungkan PBB dibutuhkan NJKP. NJKP bisa diperoleh dari 20% dikali NJOP. Setelah mendapatkan NJKP, langkah selanjutnya adalah memakai rumus yang biasa digunakan untuk menghitung PBB adalah NJKP dikali 0,5%. Selanjutnya, masuk ke dalam contoh menghitung pajak bumi dan bangunan, atau disebut dengan PBB. Pak Bayo ingin membayar PBB dan ia mempunyai bangunan 100 meter persegi dan luas tanah sebesar 150 meter persegi. Harga tanah di daerah Pak Bayo berkisar 4 juta per meter, sementara harga bangunannya bersekitar 5 juta. Berikut cara menghitung PBB-nya. Yang pertama itu tanah, 150 dikali 4 juta yang sama dengan 600 juta. Yang kedua itu B, bangunan. 100 kali 5 juta sama dengan 500 juta. Setelah mendapatkan nilai tanah dan bangunan. Selanjutnya nih kita mencari nilai NJOP. NJOP ini sendiri itu 600 juta ditambah 500 juta sama dengan 1M 100 juta. Yang keempat itu NJKP. Itu 20% dikali 1M 100 juta sama dengan 220 juta. Selanjutnya PBB ini 0,5% dikali 220 juta sama dengan 1 juta 100. Selanjutnya itu maka PBB yang harus yang harus dibayarkan Pak Bayo ialah 1 juta 100. Masuk ke dalam PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM ini adalah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. Cara menghitung PPNBM ini adalah PPN sama dengan tarif PPN kali harga barang kurang PPNBM. Tarif tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah atau ekspor BKP tergolong mewah sama dengan 0%. Untuk memudahkan pemahaman wajib pajak, mari kita lihat contoh yang ada di bawah ini. Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil. Pada suatu saat, Andi membeli sebuah mobil sport mewah dengan kekuatan 2.500 cc dengan harga 2 miliar. Berdasarkan DPP mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu berapa nilai uang yang harus dibayar Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Cara perhitungannya sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Selanjutnya PPN sama dengan 10% kali 2 miliar dikurang 2 miliar kali 40%. Selanjutnya PPN 10% dikali 2 miliar dikurang 800 juta. Selanjutnya PPN 10% 1,2 M sama dengan 120 juta. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan Andi adalah harga mobil plus PPN plus PPNBM 2 miliar ditambah 120 juta ditambah 800 juta sama dengan 2 M 920 juta.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.